Aman. Kali ini kita akan lanjutkan ke direktor karena yang pertama kuning, jadi kita lanjutkan aja. Jangan dicurhatin dong. Oh iya. Ya udah, orang pada tahu mau yang menonton pasti es listrik. Iya, jadi bagaimana kelanjutan seri siapa mencari uang lewat Serabi Lembit? Terakhir kemarin sampai mana? Kalau nggak salah disunat dia. Enggak ya, salah film ya? Oh enggak, salah film. Bercanda, maaf. Terakhir dia kesetrum. Oke, kemarin terakhir itu Seri Jawa lagi masuk ke sebuah gedung yang kayaknya sih dia pengen melakukan sesuatu yang epic kayaknya ya. Kayaknya antara lepas celana di sana atau enggak memang. Enggak ya, salah film ya? Bener kok. Bener. Iya, nanti aja kalian lihat aja, oke? Oke. Come on, Tol. Di awal film, kita bakal langsung ketemu sama Toru yang baru aja pinjem uang di bank plecit. Meski bunganya tergolong gede sampai bisa dipakai buat goyang dribble, Toru kelihatan mantap banget dan tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung keluar bawa uangnya. Toshi yang dari tadi udah nungguin di luar dengan muka juteknya nggak digubris blas sama si Toru. Ditambah lagi, Toshi malah ditinggal Toru masuk ke bank plecit selanjutnya. Dan di situ Toshi semakin jutek dan merasa Toru agaknya terlalu berlebihan. Tidak. Lokasi berpindah ke warung Maid Cafe. Toru dan Toshi yang baru duduk-duduk santai sembari menikmati pemandangan pegunungan dan Serabi Lembit yang bertebaran, ternyata udah janjian sama Chu, sales majalah Binibon. Oh ya, bagi yang belum tahu Binibon itu majalah yang isinya foto-foto Serabi Lembit yang begitulah. Ya pokoknya begitu ya. Iya. Dengan gerak-gerik sombongnya, Chu menanyakan beberapa buku yang akan dibeli Toru. Dan gak tanggung-tanggung dengan santainya Toru beli semua buku yang dibawa Chu. Sontak Chu langsung kaget, bahkan Toshi sampai ngecrot. Sambil bawa berkardus-kardus majalah Serabi Lembit di dalam mobil dengan wajah menjap-menjap, Toshi lagi-lagi harus nunggu Toru di luar. Kali ini Toru tidak lagi ke bank plecit, tapi masuk ke sebuah toko buku. Toru menawarkan ke penjual toko buku itu untuk menjual majalah Serabi Lembitnya. Ya jelas, penjual buku dengan tegas menolak tawaran Toru. Bahkan jurus seribu lidah Toru tidak mempan sama sekali untuk si penjual ini. Namun akhirnya keteguhan penjual toko buku ini runtuh dan ia hanya bisa melongo setelah melihat Toru menjatuhkan uang segepok dan terus bertambah di mejanya. Dan yang membuat si penjual lebih melongo adalah Toru juga membeli si penjualnya sebagai pekerja di toko tersebut. Jadi beli toko sekaligus orangnya. Tak tumbas awak musuh, tak tuh kucang kemucok. Tidak perlu waktu lama bagi Toru untuk mengembangkan bisnisnya dalam berjualan majalah Serabi Lembit. Dalam waktu sekejap, toko buku baru milik Toru yang bernama Hokude Kanda membuka puluhan cabang, bahkan telah menyebar hampir ke seluruh Hokkaido. Wajar saja toko buku milik Toru sangat ramai pembeli, karena di sana sangat banyak adik-adik manis penggemar Serabi Lembit seperti kalian. Iya, gak manis sih sebenarnya. Settingnya soalnya tahun lama ya, belum ada YouTube. Meski pemasarannya begitu lancar, namun pembukaan cabang baru selalu berjalan dengan tidak mulus, terutama pada pembukaan toko ke-38-nya, yang tiba-tiba dihampiri oleh kepolisian Hokkaido. Mereka merasa dilecehkan dengan dibukanya toko majalah Serabi Lembit di samping kantornya. Namun dengan santainya, Toru memanfaatkan kemampuan seribu lidahnya yang telah ia pelajari di Lambetura untuk memberi bek kepolisian Hokkaido. Memberi bek. Kepolisian Hokkaido akhirnya takluk di bawah lidah Toru dan kembali ke kantornya sembari membawa cindera mata, yaitu berupa majalah Serabi Lembit untuk dinikmatinya sendiri. Di sisi lain, kita akan bertemu dengan bos Binibon, bos majalah Serabi Lembit yang selama ini mengawasi bisnis toko buku Toru. Mengetahui pergerakan penjualan Toru yang terus meningkat drastis membuatnya merasa resah dan gelisah. Ia khawatir apabila majalah Serabi Lembitnya terjual hingga keluar Hokkaido dan menjadi barang ilegal. Untuk mengamankannya, ia mengajukan penawaran pada Toru dengan membeli semua toko buku milik Toru. Melihat 2 koper berisi penuh uang, Toshi menjadi sangat bergairah. Namun gairahnya tidak berlangsung lama setelah tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Toru. Bahkan Toru yang nampak kesal memutuskan untuk memutus kerjasamanya dengan Binibon. Masih dengan perasaan kesalnya, Toru bersama dengan Toshi berkeliling mencari penerbit lain. Namun tidak sedikit daftar penerbit dalam bukunya yang ia coret karena semua berakhir dengan gagal. Dan yang terakhir, penawaran mereka berakhir dengan pengusiran pada Toru dan Toshi. Para penerbit menolak bekerja sama dengan Toru dan Toshi karena Toru ingin majalahnya tanpa sensor sama sekali. Dan tentu hal ini sangat tidak lazim di Jepang dan membuat mereka beresiko di penjara. Namun meski begitu, ambisi Toru tidak ada habisnya. Hingga ia menemukan studio foto yang memproduksi foto-foto untuk majalah Serabi Lembit. Dan lagi-lagi dengan jurus seribu lidahnya, perihal keamanan membuat Kawada si pemilik studio sedikit yakin dengan tawaran Toru. Ditambah dengan inovasi dari Toru saat sedang semangatnya mengarahkan model Serabi Lembit untuk berpose dengan lebih hidup atau mengandung cerita yang membangun imajinasi. Kita menarik kita ya? Iya, fantasi liar.
Kawada yang sedang bersemangat memompa mandiri rudalnya sembari melihat aksi si model terus sangat yakin bahwa inovasi Toru dapat mengangkat penjualan majalah dan tentu saja mengangkat produksi di studionya. Oke. Tanpa ragu, Toru mengajak Kawada, si pemilik studio foto tersebut, untuk bekerja sama dengan dirinya. Kawada pun mengiyakannya, dan Kawada yang sangat antusias kemudian mengajak Toru ke salah satu penerbit yang ia ketahui. Dan seperti sebelumnya, tawaran dari Toru segera ditolak oleh penerbit. Kawada berusaha membujuknya dengan cara hendak membeli penerbitan itu. Penerbit yang mendengarnya langsung mengejek bahwa tidak mungkin Kawada bisa membeli penerbitannya yang seharga 30 juta yen. Ditambah lagi ia semakin tertawa ketika mendengar Kawada hendak membayar dalam jangka waktu 1 bulan. Namun tidak berlangsung lama, penerbit dalam sekejap berubah pikiran saat Toru akan membeli penerbitan itu dengan harga 50 juta yen dan dibayar di muka. Cangkem salah sasu. Toru akhirnya membuka percetakan sendiri. Lebih berani dari sebelumnya, lebih menantang dari sebelumnya, lebih mantap dari sebelumnya. Majalah yang ia jual kini tanpa sensor sama sekali. Kini para penggemar Serabi Lembit bisa melihat dengan lebih jelas tanpa batas. Ditambah lagi dengan gaya dalam foto yang semakin variatif dan bercerita agar mimpi-mimpi kita saat melihatnya semakin terbang tinggi ke awang-awang. Langkah ini membuat penjualan bukunya meningkat dengan sangat drastis. Toru sadar bahwa langkah yang ia ambil sangat beresiko. Hal ini karena penjualan majalah Serabi Lembit masih ilegal di Jepang. Toru dan timnya mencoba mensiasatinya dengan gimmick penjualan buku anak-anak. Jadi para adik-adik manis penggemar Serabi Lembit akan menukar majalah yang diambil di rak dengan majalah Suzuran karya Toru yang disembunyikan di kasir. Selain itu, tim Toru juga telah menyiapkan apabila ada gerebekan saat mereka sedang mendistribusikan majalah Serabi Lembitnya. Tim Toru telah menyiapkan buku anak-anak khusus yang berisi uang untuk soko-soko apabila ada polisi yang mendatangi mereka. Singkat cerita, bisnis yang dijalankan Toru dan timnya dalam berjualan majalah Serabi Lembitnya berjalan dengan sangat mulus. Yang terbaru, penjualan yang terus meningkat membawanya hingga dapat membuka cabang yang ke-47. Wow. Pesta perayaan pembukaan cabang ke-47 yang dipimpin langsung oleh Toru berlangsung dengan sangat meriah. Pemandangan pegunungan bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudahnya. Menggrepe tanpa batas. Free touching ya. Free touching. Kembali ke cerita ke perjalanan bisnis Toru dan timnya dalam menjual majalah Serabi Lembit. Petaka mulai muncul saat Takei, seorang polisi dari kepolisian Metro Tokyo, mengambil alih tugas kepolisian Hokkaido. Melalui kepemimpinannya, bisnis majalah Serabi Lembit Toru mulai terancam. Strategi penggunaan buku anak-anak untuk sogo-sogo sudah tidak bisa lagi diandalkan. Dan satu persatu pekerja Toru yang bertugas mendistribusikan ke toko-toko ditangkap oleh Takei. Waduh. Sementara itu di tempat lain, Toru baru saja menyelesaikan pesta pembukaan cabangnya yang ke-47. Toru pulang ke rumah sembari membawa pulang hadiah mobil mainan untuk anaknya. Namun saat anaknya Toru pengen tahu buku anak-anak hasil karya bapaknya, Takei mengetuk pintu rumahnya. Toru yang baru saja melepas rindu dengan anak-anaknya terpaksa harus lari dari kejar-kejaran polisi yang menyambangi rumahnya. Dia sudah dikepung. Dan episode kedua ini berakhir dengan pelarian Toru. Tertangkap atau tidak, kita akan segera mengetahuinya pada episode ketiga. Anjir. Salah ngomong lagi. Tapi sebentar, biar tak spoiler sedikit buat episode selanjutnya. Jadi mereka kejar-kejaran. Selain film ini sangat bermanfaat bagi kita yang pengen buka usaha sendiri dan apapun jenis usaha yang bisa kita gapai, yang paling penting adalah tetap bebas dan terkontrol ya, biar nggak dikejar polisi. Jadi kalau kalian punya bisnis misalnya begal, itu juga yang rapi, mintanya juga yang sopan, nggak usah dipukul, nggak usah dibacok, yang sopan. Kalau nggak dikasih ya udah Nggak apa-apa. Ini begal mana sih? Tapi apakah yang bebas dan terkontrol versi Toru bisa membuat bisnisnya lancar? Nah ini ya, sebagai tambahan info buat kalian, di tengah itu aslinya kita bakal melihat perjalanan kesuksesan Toru dalam berbisnis penjualan majalah Serabi Lembit. Iya betul. Dan terus juga kita akan berkenalan dengan Serabi Lembit mini bernama Megumi. Wah, ini Mbak Megumi. Kemarin ada yang komen tuh, ada Mbak Megumi ya mod. Iya betul sekali. itu Ada dia. sudah nonton ya, anjing, jangan spoiler. Kita aja yang spoiler. Emang agak bingungin sih siapa sih ini Megumi, tapi yang jelas kita bakal tahu dengan mudah kalau dia sangean. Iya. Gampang banget. Dan Jadi bulunya bertebaran. di perjumpaan pertama kita akan melihat dia sangat ambisius menghapus sensor di majalah Serabi Lembit dengan cara menggosoknya dengan margarin. Oh iya. Dan peristiwa ini terjadi saat Toru masih menjalin kerjasama dengan Binibon, di mana majalahnya memang masih disensor. Tapi yang bikin penasaran, Megumi ini ibunya lempeng banget, gak boleh berdosa pokoknya. Nggak boleh berdosa. Tapi anaknya pengen kentu. Nah, gimana ceritanya si Toru bakal ketemu dengan Megumi, ini seru banget. Dan jadi kurang lebihnya seperti itulah episode kedua dengan segala spoilernya dan segala Serabi Lembitnya. Iya. Tuh, saya Yang penting ngomong. tungguin aja episode 3, kita bakal upload lagi.